Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Ahad terakhir bulan Sya'ban. Insyaallah Ahad depan insyaallah kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal kita tambah banyak. Jangan pula tidurnya yang tambah banyak, makannya tambah banyak. Iya atau tidak? Bulan puasa tapi makannya tambah banyak. Ini tak betul. Sangat tidak betul. Tapi itulah yang umumnya kita lakukan. Ngaku tak ngaku memang begitu. Pasar lebih ramai, belanja lebih habis banyak ibu-ibu ya. Ramadan kan belanjanya lebih banyak kan? Nah, makanya menunya lebih banyak. Padahal kita bilang bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan puasa. Tapi prakteknya bulan makan. Prakteknya bulan makan. Habis-habisan kita makan. Yang tak kita makan di bulan Sya'ban, bulan Ramadan habis kita hentam semua. Iya. Subhanallah. Terbalik. Padahal as-shaum artinya al-imsak. Berpuasa itu artinya menahan diri, menahan nafsu. Di antaranya nafsu makan. Tapi prakteknya kita nih justru nafsu makan itu kita umbar. Nanti nak buka apa kita ya, kita nak sahur apa ya, kita takjil apa ya, makan aja yang dipikir. Subhanallah. Rasulullah tu buka apa adanya. Kurma saja 3 biji atau 7 biji, minum air putih, salat maghrib. Kalau kita 3 mangkok baru kita nak salat. Kolak 1 mangkok, ini 1 mangkok, soto 1 mangkok, air 3 gelas, cendol, teobeng, air tahu. Sampai berdiri pun agak susah. Baru kita nak solat. Habis tu, habis solat maghrib, hantam lagi. Masya Allah. Bulan makan. Bulan makan. Itu kita rubah sedikit demi sedikit. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang berpuasa, yang makannya tu sama volumenya dengan orang yang tidak berpuasa, puasanya tidak ada gunanya. Biasanya kalau tak puasa bu, 3 piring, sarapan 1 piring, makan siang 1 piring, makan malam 1 piring. Puasa segitu juga, tak ada gunanya puasanya. Cuma digeser aja. Sarapan jadi sahur, makan siang jadi buka, makan isaknya habis tarawih. Sama, tidak ada makna imsak di situ. Tidak ada mana menahan dirinya, tidak ada. Nahan diri apa benar? Cuma digeser aja, tarik sini, tolak sana sikit, yang dimakan sama. Yang dimakan sama itu puasanya tidak ada gunanya. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Itu yang sama. Kita macam mana? Sama tak? Bukan sama lagi, berlebih. Yang sama aja tak ada gunanya. Di bulan Ramadan ini kita bulan poya-poya. Ramadan. Masya Allah, luar biasa memang. Pokoknya puasa tu, pasar tak pernah sepi. Mesti dia bulan puasa tu makannya lebih sedikit. Namanya orang berpuasa. Biasanya 3 kali makan, ini 2 kali makan. Karena berpuasa, sahur 1 piring, buka 1 piring, dah. Itu. Jadi biasanya makan 1 hari 1 malam 3 piring,
puasa jadi 2 piring. Ada kurang 1 piring, ada makna imsaknya di situ. Ada makna puasanya di situ. Kita biasanya tak puasa 3 piring, berhubung puasa jadi 5 piring. Ya, itu kalau tak nambah. Kalau nambah berapa? Memang puasa perut. Itu puasanya orang-orang saleh begitu. Kita ni ya belajarlah sikit-sikit. Ya, kalaupun tidak bisa sama, minimal kita ada usahanya di situ. Tak usah risau. Nanti nak buka apa ya? Buka tu minum air putih dah cukup. Kan sah bukannya tu. Bukan harus asam pedas. Bukan harus ikan 3 rasa. Barang siapa yang berbuka air putih maka puasanya batal. Mana ada? Ada. Itulah sedikit berpuasa tentang sedikit pesan-pesan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala untuk bekal kita nanti di bulan suci Ramadan. Satu ilmu ini saja kita bisa praktekkan, itu sudah bagus di bulan suci Ramadan. Pesan kata beliau lagi, Allah yastakthira minat ta'am waqtal iftar. Jangan banyak-banyak makan ketika berbuka. Itu pesan Imam Al-Ghazali. Kalau kita kan tidak. Begitu puasa tengah hari ini, naik motor nengok solar di botol aqua tuh, solar terbayang dia Teobeng. Aku nanti nak pergi Teobeng. Astagfirullahaladzim. Jadi pokoknya pas nanti buka aku nak beli, nak makan. Kita begitu terus puasanya. Kalau time habis asar tuh bukan fokusnya ibadah baca Quran. Sibuk nak beli jajan, nak belanja, nak ini, nak apa. Habis waktu. Khusus untuk makan dengan congok. Habis waktu. Habis asar duduk baca Quran, baca apa, baca selawat. Ini kita dah pusing. Jajan kesana dah habis. Siapa yang beli ni? Dari laut sana sampai ke tebing, sampai sana tu habis semua orang jualan. Biasanya tak beli kue pun, ni beli kue. Biasanya tak beli. Berhubung puasa jadi beli. Insya-Allah. Belanja mestinya lebih sedikit daripada tidak puasa. Karena tak puasa tu makan 3 kali, kalau puasa makan 2 kali. Mana banyak belanjanya? Ya tentu banyak waktu tak puasa lah. Mestinya puasa belanja, duit belanja ibu-ibu lebih sedikit, Bu. Karena ini kita hitung secara matematika sajalah. Ya, mestinya orang puasa tu secara matematika tu makannya harus lebih sedikit. Itu. Dananya otomatis lebih sedikit. Terus kita sebetulnya kenapa makan kita jadi banyak? Karena kita melanggar satu aturan, yaitu yang saya sebutkan tadi, alla yastakthira minat ta'ami waqtal iftar. Adabnya orang yang berpuasa itu ketika berbuka jangan makan yang banyak. Jangan banyak-banyak makan. Kita menunya luar biasa. Itu yang membuat kita makannya jadi banyak. Ya Allah. Cobalah besok kita tes. Puasa ni betul-betul 2 piring kita makan. Buka okey 1 piring dah. Sahur 1 piring dah. Itu dia baru merasa lemah lah, apalah gini. Begitulah rasanya orang miskin. Baru tahu. Kan katanya puasa itu untuk agar kita bisa juga merasakan macam mana rasanya penderitaan orang miskin yang kelaparan. Kalau kita mana ada macam gitu. Buka meja penuh, macam nak dihentam semua. Mana ada orang miskin macam gitu makan. Dia nak satu aja macamnya susah. Kita macam apa aja, banyak mana satu ni. Gitu. Yang lebih parah lagi sampai dibuang-buang. Tak habis.
alla yastaghfira min at-ta'ami waqtal iftar, waktu buka makan tak sebanyak-banyak, ya sekedarnya salat. Karena menahan hawa nafsu itu bukan cuma siang hari, malam hari pun harus ditahan juga. Kalau malam hari tak ditahan, namanya bukan muka, balas dendam. Kan ya, balas dendam. Karena ketika begitu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini mulai pagi ditahan. Jangan makan, jangan minum, jangan ini. Begitu azan, duar, semua ada. Lepaskan, balas dendam, makan semua. Jadi bedanya dengan puasanya orang-orang soleh terdahulu, mereka bukannya bukan balas dendam, tetapi hanya sekedar untuk apa? Agar badan ini bisa digunakan untuk ibadah. Gitu. Bisa berdiri salat maghrib, bisa berdiri salat isya, bisa berdiri salat tarawih. Karena orang kalau udah kekenyangan sekali, itu bukan tambah kuat, tambah lemah. Tak percaya? Contoh ular lah katakan. Ular dia kalau lapar, gesit dia. Jangan dekat-dekat. Tapi begitu dia makan seekor kambing, letoy dia. Senang aja nak bunuh dia. Dia tambah lemah, dia ada kegesitan. Begitu juga dengan kita, kalau dah terbanyak lah makan udah banyak, lah terawih 4 rakaat aja lah. Balik. Besok lebih kenyang lagi, terawih cuma 5 malam. 25 malam free, kosong. Tak ada. Kenapa? Terlalu banyak makan. Begitu adanya menu-menu tambahan yang banyak, maka akhirnya ketika kita hari raya, takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu, bapak-bapak timbang badan semuanya. Tengok. Tambah gemuk-gemuk. Puasa tapi tambah gemuk. Tak masuk itu pikiran. Katanya puasa kok tambah gemuk. Iyalah, kau makannya lebih banyak. Kok bisa puasa lebih banyak? Iya memang. Karena porsi siang hanya dipindah ke malam, hari ditambah lagi. Ya udah, habislah puasanya. Jadi kita justru lebih banyak yang sama saja, kata Imam Ghazali, tidak ada gunanya karena di situ tidak ada makna imsak. Apalagi kok justru makan lebih banyak berlipat ganda, ya itu namanya bukan bulan puasa tapi bulan makan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan untuk bisa mengikuti perilaku itu ibadah orang-orang soleh, ya. Ibadahnya Rasulullah, ibadahnya sahabat, salafus saleh, ya. Puasanya mereka dan ibadah-ibadah yang lain. Kita lanjutkan kita pada malam hari ini Riyadhus Shalihin, masih di bab tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena babnya bukan bab puasa, saya selipkan aja sedikit. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wasyuhada wassalihin wa jami'il masyayikhina fid din, khususan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Sayyidina Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Wa an Abi Abdurrahman
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali habbu ila Allah taala. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal ini banyak. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini datang ke Rasul, dia nak tanya. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama yaitu salat pada waktunya. Nomor satu, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu tsumma ayyu? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Yang kedua yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nomor dua, rajin sholat, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyu? Kemudian aku tanya lagi kepada Rasulullah SAW, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, muttafaqun alaih, yaitu jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk ibadah yang berat. Itu jihad fi sabilillah. Apa tak berat? Taruhan dia nyawa. Pergi 100 orang, balik tinggal 80. Tinggal kau ke aku nanti yang mati. Orang jihad fi sabilillah. Kalau kita pergi tarawih 100 orang, balik 100 juga, ya kan? Walaupun malas 20 rakaat, banyaknya imam lambat lagi, berat nak begini. Berat. Cuma resiko tertinggi kalau iman orang tidak kuat, maka dia akan menolak untuk berjihad fisabilillah. Orang-orang munafik itu tak mau jihad, takut mati. Itulah keimanan kita diuji ketika ada panggilan jihad fisabilillah. Umat Islam diserang oleh orang-orang kafir, ya kita harus membela diri lah. Kalau tak membela diri ya mati kutu, habis, tumpas habis. Cacing aja kalau diinjak dia menggeliat nak kelawan, ya apalagi kaum muslimin, ya. Jadi membela atau untuk mempertahankan diri itu sudah jelas wajib hukumnya, biar tidak mati konyol. Ketika ada panggilan jihad fisabilillah, maka di situ diuji. Ayo kita sekarang diserang oleh musuh, siap-siap kita pergi jihad fisabilillah. Oh, yang takut orang-orang munafik, nanti mati, tak usahlah. Orang munafik tidak mau pergi. La tanfiru fil harb, kata mereka, udah kalian jangan berlari-lari di panas-panasan, tak usah pergi jihad, panas. Katanya tak mau dia ngikut. Makanya jihad itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Berat semua memang nih, nampaknya aja ringan. Berbakti kepada kedua orang tua, nampaknya aja ringan. Tapi sebetulnya kita ni sudahkah termasuk kategori berbakti kepada kedua orang tua? Udah termasuk belum? Udah termasuk belum? Jadi seandainya ada seseorang yang menggendong orang tuanya pergi haji, jalan kaki, bolak-balik sejauh-jauh, tidak, itu pun belum bisa membalas budi kepada orang tua. Kita ini perasaan kita, ini macam kita ini dah berbakti semua, dah bakti, perasaan gitu. Tapi itu apakah sudah memenuhi standar?
Kadang cakap kita dengan orang tua kita seperti apa, ya. Macam terima kasih mungkin belum pernah. Ada yang sampai hari ini, Mak, terima kasih, Mak mulai kecil dulu merawat saya, melahirkan saya sakit, mendidik saya, sehingga saya sekarang udah besar begini, alhamdulillah, begini-begini. Mungkin tak terlintas, terlupa nak terima kasih sama mama, terlupa nak terima kasih sama pak. Terima kasih saya mulai kecil, ya merupakan bapak kerja panas hujan bapak pergi, saya makan, saya minum, saya besar, saya pakai baju, semuanya bapak yang kasih saya. Terima kasih sekarang saya dah besar, dah bisa cari duit sendiri. Terima kasih pak. Lupa. Tapi begitu ada orang datang ngasih duit 50.000, makasih, makasih, makasih. Kalah mama sama bapak dia terima kasihnya. Itulah kita kadang-kadang. Pada orang tua kita tuh nyawa semuanya dikasihkan untuk kita, membela-belain kita. Tapi kita macam tak ada terima kasih sama orang tua. Makasih mak, makasih pak. Balik terima kasihlah. Salam sama mama sama bapak. Cium tangan bolak-balik. Mak, saya belum pernah terima kasih sama mama. Pak, saya belum terima kasih sama bapak dah besar macam ini. Belum pernah. Sementara saya dah beribu kali saya terima kasih sama orang lain yang hanya memberikan kebaikan sedikit. Tapi aku terima kasih bang, terima kasih pak, terima kasih. Sama mama belum, sama bapak belum. Astagfirullahaladzim. Apa kita sudah namanya berbakti kepada kedua orang tua? Berat berbakti kepada orang tua itu. Karena kita merasa rata-rata merasa sudah berbakti, padahal ternyata masih di bawah standar berbakti kepada kedua orang tua. Sayyidina Imam Uwais Al-Qarani mendapat derajat yang tinggi karena berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada ibunya itu menaikkan derajat juga. Ibadah, jangan dipikir ibadah itu cuma sholat, ibadah itu cuma baca Quran, puasa. Kita melayani mama, melayani bapak, itu ibadah luar biasa, ya. Kita ngasih duit emak, ngasih duit bapak, itu ibadah. Bukan berarti itu hanya sekedar ya macam orang adat hidup biasa, bukan ibadah. Itu ibadah luar biasa. Justru itu termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang punya terima kasih kepada kedua orang tua kita. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah di ridhonya orang tua. Terima kasih. Agar orang kita balas tak bisa, bisanya terima kasih lah. Dah tak bisa balas, apalagi mulai kecil dibiayai, dirawat, dah besar pergi sekolah jauh, balik punya kerja, dinas jauh lagi, balik ditelepon mak sudah di ICU, balik bang, mak sudah di ICU, balik kak, balik sampai sini dah tak jumpa lagi. Kapan berbakti kepada kedua orang tuanya? Jadi berbakti kepada orang tua itu ibadah yang luar biasa, yang sering kita menganggap itu bukan ibadah, kita sepelekan, kita remehkan. Jadi yang ketiga tadi jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu harus punya andil memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Harus. Kita ini bisa jadi orang Islam. Berkah siapa? Berkah orang yang memperjuangkan agama Islam lah, maka kita ini bisa jadi orang Islam. Cobalah dulu para sahabat Rasulullah wafat, para sahabat sibuk aja di Madinah, jualan kerja, makan, tak ada dia dakwah. Mana sampai di Karimun Islam loh, tak sampai. Jadi kita ini bisa jadi orang Islam, beriman, itu berkahnya siapa? Al-mujahidina fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu jihad secara fisik, memperjuangkan tentara agama Allah dengan fisiknya, ataupun dia memperjuangkan dengan dakwahnya, dengan ilmunya. Jadi imbal baliknya, jadi ada estafetnya.
kita selamat karena perjuangan orang lain kepada kita, terus kita juga mengestafet agar orang lain juga bisa selamat melalui lantaran kita. Allahumma ja'alna hadinal muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang memberi petunjuk kepada orang lain, al-muhtadin, yang dapat petunjuk juga. Nah, itu. Jadi dakwah itu tugas kita bersama, dan itu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cuma kadang-kadang kita terlupa hidup nih nak untuk diri sendiri saja. Jangan gitulah. Kau dulu Islam karena bapak engkau Islam. Bapak kau Islam karena atuk engkau Islam. Atuk kau Islam karena dulu ada para pendakwah yang datang mengislamkan atuk-atuk kalian. Sehingga atuk kalian bisa Islam, kalian juga jadi orang Islam. Kita harus ada juga kembali lagi, ya. Nah, terima kasihnya atau estafet dakwah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa ay yajidahu mamlukan wa yastariyahu wa yu'tiqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang anak tidak akan bisa membalas orang tuanya kecuali ketika dia mendapatkan orang tuanya menjadi hamba sahaya. Fayastariyahu fayu'tikahu, kemudian dibelinya orang tuanya tadi, fayu'tikahu, dan dimerdekakannya. Kita tak bisa membalas budi kepada orang tua kecuali ini pun kejadian sangat-sangat jarang bisa terjadi. Ketika si anak mendapatkan orang tuanya ini menjadi hamba sahaya. Kok bisa? Hamba sahaya ini terjadi ketika ada peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Terjadi peperangan, umpamanya terus kalah. Jadi yang orang-orang ini yang ditawanannya ini, ya, kemudian itu menjadi hamba sahaya. Jadi budak, hamba sahaya. Hamba sahaya itu hukumnya setengah manusia, bisa diperjualbelikan seperti lembu kurban, kambing kurban. Dijual belikan, ini berapa juta. Dikatakan kecuali kalau dia mendapatkan orang tuanya itu menjadi hamba sahaya, kemudian dibeli dari majikannya sekian puluh juta, dan dibeli, dia tetap masih menjadi hamba sahaya, miliknya dia. Kemudian dimerdekakannya, itu baru bisa membalas budi. Maksudnya gimana? Karena semacam kita ini dulu tak ada, kemudian orang tua kita melahirkan kita. Orang tua tuh yang dimaksud di sini, ketika seorang tua tadi dia menjadi hamba sahaya, kemudian dibeli, kemudian dimerdekakan menjadi seperti orang biasa begini. Nah, itu dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu kapan terjadi kayak gitu? Juga kita tidak berharap seperti itu. Masa hamba orang tua kita menjadi hamba sahaya, ditawan tentara kafir? Tidaklah. Naudzubillah subhanallah. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Hafal semua hadis ini, dah familiar, semua hafal. Semua hafal. Cuma yang prakteknya yang belum atau kurang tepat. Ikram itu memuliakan di atas rata-rata, itu namanya memuliakan. Memperlakukan di atas rata-rata itu baru namanya memuliakan. Jadi
Isinya servisnya itu di atas rata-rata. Biasa minum teh. Ada tamu datang, teh juga. Belum. Tamu datang, kopi susu. Dimuliakan, ini orang jauh nih masak. Ini tak, atarin gelas cocok. Aduh. Yang kacau itu dia gitu. Biasa dia minum teh, ada tamu dikasih atarin gelas. Nah, ini tamu. Itu sama tadi tidak ikram, baik. Karena mereka itu datang kan dari, apalagi dari jauh. Nah, datang ini tentu dia lapar, dia apa? Ikram. Orang-orang yang soleh itu justru mendahulukan tamunya daripada diri mereka sendiri. Lauk-lauk yang sedap keluarkan semua. Kita sisa-sisanya aja, atau yang di dapur ada apa? Ini tak pula sayang. Ada tamu 4 orang datang. Ini kalau ayam lumayan nih. Ayolah, telur aja lah 4 biji. Goreng mata sapi. Tap. Dah. Mana ikram dia? Ada. Sayang nah. Sayang duit. Orang-orang soleh dulu itu ketika menghormati tamu, dia justru lebih mendahulukan tamunya daripada diri mereka sendiri. Gitu. Sampai anaknya masuk ke dapur, mana lauk? Ya, lauk untuk tamu dulu nak. Nah, itu maksudnya mengajarkan juga lah kepada si anak. Ada tamu kita harus muliakan, kita dulukan. Itu jadi memuliakan tamu. Kamu dari mana kita muliakan. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung silaturahim, hubungan kerabat, keluarga. Orang kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan suka berkunjung ke rumah saudara-saudaranya. Enggak lupa saudara. Ya. Saudara punya saudara di Pasir Panjang. Dia tinggal Teluk Air. 1 tahun sekali tak jumpa. Melampau betul. Jangan gitu. Seringlah ziarah. Kita ketemu sama kawan tiap hari. Setiap hari ketemu sama kawan. Sama saudara tak disambung, lama-lama jaraknya jauh. Terasa tuh jauh. Akhirnya kita lebih akrab dengan kawan, lebih merasa dekat dengan kawan daripada dengan saudara yang punya hubungan darah dengan kita sendiri. Nah, itu mestinya harus disilaturahim. Silah itu kan disambung, datang, ini datang ke sana datang ke sini, ini ngirim bingkisan ke sana ngirim ke sini, gitu. Sini panen pelam, kirim ke sana panen ubi, kirim ke sini. Itu namanya termasuk menjalin hubungan silaturahim. Penting kayak gitu. Jadi kadang-kadang zaman sekarang ini keponakan sama pakcik dia dah tak kenal, jauh betul. Apalagi bapaknya sudah tak ada, tambah jauh. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta idza fariga minhum qamat ar-rahim faqad hadha maqamul a'id bika minal qati'ah. Qala na'am ama tardaina an asila man wasalaki. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mungkin di bulan suci Ramadan, kalau pas saya dapat giliran misi, biar pelajaran kita berjalan terus, ya, bersambung sampai khatam insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.